Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Rahayu. Saya adalah guru dari mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. Saya bertugas di SMAN 1 Sukaraja, Kabupaten Sukabumi. Pada kesempatan hari ini, izinkan saya untuk sedikit memaparkan materi tentang adab berbusana dalam syariat Islam. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada kesempatan hari ini bermanfaat untuk lebih memahami mengenai materi adab berbusana dalam syariat Islam. Yang pertama adalah perintah dalam menutup aurat, yaitu Al-Quran Surah Al-Ahzab surat ke-33 ayat 59. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabihin zalika adna ayyurafna fala yu'dain wa kana Allahu ghafurar rahima. Artinya, hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat yang kedua adalah Quran Surat An-Nur surat ke-24 ayat 31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma zahara minha وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن
أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. Artinya, katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangan dan kemaluannya. Dan janganlah mereka menampakkan perhiasan kecuali yang biasa nampak daripadanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasan kecuali kepada suami mereka atau ayah mereka atau ayah suami mereka atau putra-putra mereka atau putra-putra suami mereka atau saudara-saudara laki-laki mereka atau putra-putra saudara laki-laki mereka atau putra-putra saudara perempuan mereka atau wanita-wanita Islam atau budak-budak yang mereka miliki atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan terhadap wanita atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita, dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung. Shadaqallahul azim. Kedua ayat tersebut menegaskan perintah untuk menutup aurat dan menutup jilbab ke seluruh tubuh dan memanjangkan kerudung kepada dada, dan hendaklah untuk tidak menampakkan perhiasan atau aurat yang kita miliki sebagai perempuan kecuali kepada orang-orang yang tadi sudah dijelaskan, yaitu anak laki-laki kita, anak laki-laki dari suami kita, saudara laki-laki kita, atau anak laki-laki dari saudara laki-laki kita alias keponakan, dan anak laki-laki dari saudara perempuan kita juga, berarti keponakan kita juga. Dan kepada sesama wanita muslim, kepada budak-budak yang mereka miliki, berarti adalah budak-budak kita, tetapi untuk zaman sekarang sudah tidak ada perbudakan lagi. Dan kepada pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan atau hasad kepada wanita, dan kepada anak-anak yang memang belum mengerti tentang aurat perempuan. Di sini juga ditegaskan agar kita tidak sengaja menampakkan perhiasan kita yang tersembunyi, salah satunya di sini dengan memukulkan kaki kita agar diketahui perhiasan yang sembunyi di balik pakaian kita. Mudah-mudahan di sini ditegaskan
ketika kita melaksanakan hal tersebut, meninggalkan perkara yang memang dilarang oleh Allah SWT, mudah-mudahan Allah menerima taubat kita. Hanya kepadalah kita memohon ampunan, dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang beriman dan mendapatkan keberuntungan. Di sini saya jelaskan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan aurat. Aurat adalah sebagian tubuh manusia yang harus tertutup dari penglihatan orang lain. Kenapa saya jelaskan sebagian? Karena ada dari beberapa bagian tubuh kita yang diperbolehkan untuk ditampakkan atau diperlihatkan kepada orang lain. Antara laki-laki dan perempuan batasan auratnya berbeda. Untuk laki-laki, auratnya itu antara pusat dan lutut. Selainnya berarti bukan termasuk aurat. Untuk perempuan, auratnya itu hampir seluruh tubuhnya, kecuali telapak tangan dan wajahnya atau mukanya. Sedangkan adab dalam berpakaian menurut syariat Islam, pertama, ketika kita akan memakai pakaian, harus membaca doa terlebih dahulu. Minimal membaca basmalah. Dan dimulai dengan sebelah kanan. Untuk menutup aurat kita, hendaknya kita memakai pakaian yang lebar, longgar, dan nyaman. Selain menutup, juga tidak membentuk aurat kita. Dan yang tidak kalah penting adalah pakaian yang kita gunakan tidak menyerupai lawan jenis. Ketika kita adalah seorang laki-laki, tidak diperbolehkan memakai pakaian yang menyerupai perempuan. Ketika kita adalah seorang perempuan, maka tidak boleh memakai pakaian yang menyerupai laki-laki. Sebenarnya Islam tidak menetapkan bentuk atau warna pakaian untuk dipakai, baik ketika beribadah atau di luar ibadah. Islam hanya menetapkan bahwa pakaian itu mestilah bersih, menutup aurat, sopan, dan sesuai dengan akhlak seorang muslim. Sebagaimana tadi yang sudah dijelaskan, saya tegaskan, ada berpakaian dalam Islam. Yang pertama tentu saja sebisa mungkin pakaian tersebut menutup aurat. Hal ini merupakan salah satu prinsip pertama dan sangat dasar. Aurat sendiri memang berbeda antara laki-laki dan perempuan sebagaimana yang tadi sudah saya jelaskan. Yaitu aurat laki-laki antara pusat sampai lutut, sedangkan aurat perempuan seluruh tubuhnya kecuali kedua telapak tangan serta wajahnya. Di sini saya sajikan sebuah gambaran tentang bagaimana cara berpakaian menurut syariat Islam untuk muslimah. Menutup aurat, longgar, tidak membentuk, tidak menyerupai laki-laki. Dan terutama untuk laki-laki, di sini ada catatan di mana laki-laki ada larangan dalam melakukan isbal.
Isbal itu adalah ketika pakaian dari laki-laki tersebut melewati mata kakinya. Kenapa? Tentu saja hal ini bagian dari apa yang dicontohkan oleh Rasulullah, sebagaimana sebuah hadis yang berbunyi dari Jabir bin Sulaim, Rasulullah SAW bersabda, "Angkat sarungmu hingga pertengahan betis, apabila engkau enggan sampai atas mata kaki, waspadalah engkau dari isbal sarung, karena hal itu adalah kesombongan, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyukai kesombongan." Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan, walau hanya sedikit pada kesempatan hari ini, bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kehilapan, itu murni dari pribadi saya sendiri. Adapun sumber referensi yang saya ambil dalam membuat bahan ajar ini, sebagaimana yang bisa dilihat. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya, di bahan-bahan ajar selanjutnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran kasiran.